Welcome back to new content of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan Chelsea versus Burnley yang dimenangkan Chelsea dengan skor 2-0. Bagus juga ya start Tuchel sebagai pelatih Chelsea. Sebelumnya Chelsea meraih hasil seri lawan Wolves. Memang hasil akhirnya adalah seri, tapi dalam cara bermain Chelsea kita bisa melihat sudah ada sebuah perubahan besar. Ya, memang mereka tidak efektif secara serangan dan saya sebetulnya melihat di game pertama Chelsea masih biasa-biasa saja, ya wajar. Karena ini adalah konsep permainan baru. Belum tentu semua pemain bisa memahami apa yang diinginkan Tuchel dengan strategi yang ingin ia terapkan. Dan ia juga kan belum lama menjalani sesi latihan bersama Chelsea. Tapi di game kedua lawan Burnley, wah ini baru benar-benar saya melihat nyambung semua nih. Dari belakang ke tengah kemudian ke depan dan boom! Itu dia, akhirnya Chelsea bisa mencetak 2 gol. Nah ini perbedaannya di first game dan second game Tuchel sebagai pelatih Chelsea. Memang semuanya berjalan bagus bagi Chelsea lawan Wolves. Tapi kan mereka tidak efektif untuk menyelesaikan peluang-peluang yang mereka banyak ciptakan. Artinya ada pemain yang perlu memang ia ganti di lineup. Dan itu ia lakukan lagi di game kedua. Walaupun tidak banyak perubahan yang ia lakukan di lineup. Yang paling menyolok ini teman-teman yang saya melihat ya, yang menarik perhatian saya nih, justru adalah 3 center back yang diturunkan. Azpilicueta, Silva, kemudian Rudiger. Ini benar-benar tangguh ketiga center back ini. Memang Silva kita tahu usianya sudah tidak muda. Azpilicueta juga sama. Rudiger memang kita tahu masih oke lah, relatif muda. Tapi coba teman-teman perhatikan. Di 2 game ya, lawan Wolves dan juga lawan Burnley, kita lihat ketiga pemain ini koordinasinya ini bagus satu sama lainnya dan mereka tidak mudah untuk dilewati para pemain tim lawan. Coba saja lihat, one on one tuh mereka sulit untuk dilewati. Nah saya tidak tahu nih apakah ada semacam semangat baru ya di antara para pemain. Apalagi pada saat sekarang pemain-pemain yang di era Frank Lampard jarang diturunkan, mulai diturunkan oleh Thomas Tuchel. Anyway, kita geser ke tengah ya, kalau kiper kan sudah pasti Mendy. Callum Hudson-Odoi, very good player. Bagaimana ia bisa berkembang lebih baik lagi bersama Tuchel, karena ia diberikan kebebasan. Oke, ia menempati sektor sebelah kanan, tapi ia bisa cutting inside. Ia boleh berusaha untuk mencetak gol. Nah, ini adalah peran yang memang cocok bagi Odoi. Karena Odoi adalah pemain yang mengandalkan skill, and then fast movement, diimbangi juga dengan fast passing. Jadi pemain ini harus diberikan kebebasan, jangan hanya terpaku di sektor sebelah kanan. And then Jorginho, Kovacic, ini duet yang memang sudah serasi. Bukannya menurut saya Kante tidak bagus. Ya bisa saja nanti Kante main. Kan Tuchel juga sudah menjelaskan bahwa ia sebelumnya ingin mengontrak Kante. Artinya Kante adalah pemain yang memang ia perlukan. Tapi kita tidak tahu nanti Kante akan fit in di mana. Karena jujur saya melihat Jorginho dan Kovacic dalam 2 game terakhir kompak banget nih permainannya. And then Alonso. Oke, Alonso finally comes back setelah cukup lama absen. Dan di game pertama memang Alonso tidak main, yang diturunkan siapa? Chilwell. But Chilwell sebetulnya memang jika diandalkan sebagai wingback, saya tidak melihat Chilwell sebagai pemain yang efektif. Karena ia memang lebih bagus ya dalam urusan defending daripada dalam urusan attacking. Kemudian juga harus memberikan umpan-umpan yang saya kira harus terukur lebih banyak. Tapi kan beberapa kali memang Chilwell memberikan umpan ini yang tidak akurat pada saat ia maju melakukan overlap. Memang ada beberapa assist juga yang bisa ia kontribusi, tapi kan lebih banyak ia lepaskan crossing yang tidak akurat. Kemudian who else? Mason Mount. Oke, Mason Mount akhirnya dikasih kesempatan untuk turun sebagai starter. Timo Werner, he should again come as a starter. Sebelumnya ia tidak main, kita tahu sebagai starter. Tammy Abraham, bukan Giroud kali ini, Tammy Abraham dipilih dari Burnley. Memang saya tidak begitu familiar dengan para pemainnya, kecuali pernah saya jelaskan di konten channel YouTube Bola Bung Binder tentang salah satu game Burnley, bahwa penjaga gawang mereka Nick Pope ini memang luar biasa. Tidak mudah lah untuk bisa menjebol gawangnya. Kan Burnley bisa menang di Arsenal, Burnley bisa menang di Liverpool, dan Nick Pope mendapatkan banyak percobaan dari para pemain tim lawan dan banyak saves yang dilakukan. Tapi Chris Wood bagus, Ashley Westwood is also a good player from the center, Robbie Brady, dan saya kira Ben Mee. Ini sebetulnya tidak mudah loh melewatkan center back ini. Kita tahu bahwa Burnley bukanlah salah satu tim besar di English Premier League. Bahkan pada saat mereka bermain di partai tandang, saya kira dalam 8 pertandingan terakhir ini tim ini baru mencetak 2 gol. Dan mereka memang kalaupun menang jarang mencetak lebih dari 1 gol. Tapi setiap kali mereka bermain tandang lawan tim-tim besar, mereka sering menyulitkan tim-tim besar tersebut. Nah artinya ini juga Chelsea harus berhati-hati
terutama Thomas Tuchel, jangan menganggap remeh tim ini. Dan ternyata memang Tuchel tidak menganggap remeh tim ini, karena terlihat bagaimana dari menit-menit awal para pemain Chelsea sudah full concentration untuk melakukan serangan agar bisa mencetak gol lebih dulu. Itu sangat penting. Karena di game ini terlihat jelas nih, para pemain Burnley sebetulnya juga di menit-menit awal coba untuk memberikan pressure kepada para pemain Chelsea. Kenapa? Mereka juga sebetulnya ingin mencetak gol lebih dulu, kemudian baru benar-benar ya istilahnya sewa gunung lah ya, taruh gunung aja tuh di depan penjaga gawang Nick Pope biar tidak bisa ditembus oleh para pemain Chelsea. But it's the other way around. So many chances from Chelsea. Saya melihat Mason Mount, menjadi pemain yang aktif melakukan pergerakan. Ia bisa bekerja sama dengan siapapun. Apakah itu dengan Jorginho, dengan Kovacic, dengan Werner, atau juga dengan Callum Hudson-Odoi. Tapi yang sangat disayangkan bahwa umpan-umpan tidak selalu diberikan kepada Tammy Abraham. Nah, saya melihat Tammy Abraham ini di babak pertama sebagai pemain yang tidak terlihat perannya. Padahal dia adalah striker. So many chances, right? Mason Mount banyak membuang-buang peluang dengan tendangan yang off target di menit-menit awal. Tapi selain itu, kita lihat juga Werner yang bisa miss kick. Ini yang perlu dijaga oleh Werner ya. Bahwa ia harus bisa menampilkan permainan terbaiknya from game to game. Tuchel ini walaupun asal Jerman, saya kira ia adalah pelatih yang memang kejam loh. Dalam arti katanya bahwa ia akan melihat pemain mana yang tidak perform terus-menerus, bisa jadi nanti diistirahatkan dulu. Dan ini kan sebetulnya adalah lompatan di karir Werner bermain bagi Chelsea setelah sebelumnya ia bermain di Leipzig di Liga Jerman. Jadi ia harus improve. And he got some chances but still he cannot score. Jadi mengecewakan sekali nih lagi-lagi saya melihat penampilan dari Werner di game ini. But it's okay, ia perlu dimainkan terus kan. Mason Mount was good and then akhirnya ada gol yang tercipta dari Chelsea melalui sebuah fast break. Ya kan, coba teman-teman perhatikan. Bagaimana fast break ini dirancang oleh dua pemain tengah. Pertama, Jorginho yang melihat ya kan posisi dari Mason Mount ini yang bebas. Mason Mount berlari kencang. Bisa saja Mason Mount shooting, bisa saja Mason Mount memberikan ke sebelah kiri. Tapi ia memberikan bola tersebut justru ke sebelah kanan ke Hudson-Odoi, kemudian Hudson-Odoi memberikan umpan ke Azpilicueta dan Azpilicueta melakukan shooting keras berhasil menjebol gawang dari Nick Pope. And then still Chelsea got a lot of chances. Yang lebih menggila lagi permainan Chelsea itu yakni di babak kedua. Apalagi pada saat Pulisic masuk, karena tadi kan sudah saya jelaskan Tammy Abraham ini tidak terlihat perannya. And then pada saat Pulisic masuk, ia beberapa kali bisa bekerja sama dengan Hudson-Odoi atau juga dengan Mason Mount. Hampir tuh Pulisic mencetak gol, crossing dari Odoi ya. Jadi Odoi ini saya melihat wajarlah ia diberikan gelar man of the match dari game ini. Karena ia memang tidak punya shot on target di game ini. Tapi ia banyak deliver crossing-crossing yang akurat. Bahkan ada key pass kan yang ia berikan dan assist juga yang ia kontribusi dengan umpan ke Azpilicueta. Sulit nih bagi Chelsea untuk mencetak gol kedua. Ya Burnley tetap saja sih berusaha untuk menyulitkan Chelsea. But they cannot get through the defense. Kenapa? Karena teman-teman kalau perhatikan di lini tengah ini walaupun ada Jorginho dan Kovacic, tapi mereka ini sering dibantu loh oleh Rudiger atau juga Silva yang naik hingga ke lini tengah. Silva lihat ada satu pressing yang ia lakukan di lini tengah, ia melakukan tackling yang bersih. Ada juga intercept yang bisa ia lakukan. Jadi sudah saling membantu nih satu sama lainnya lini per lini. That is important. Artinya nyambung nih permainannya. And then the second goal, what a goal by Alonso. Pulisic memang bagus nih dimainkan oleh Tuchel akhirnya ya sebagai pemain pengganti. Ya memang sebelumnya juga ia masuk sebagai pemain pengganti dan Pulisic bisa kasih umpan yang memang akurat kan ke Alonso dan Alonso tidak memikirkan dua kali untuk langsung melepaskan shooting. Bisa saja ia umpan ke Werner, tapi kita tahu Werner sering miss the chances. And what a great goal and what a great victory from Chelsea. Dan saya melihat perubahan yang signifikan dari dua game Tuchel. Apa itu? Defense yang benar-benar solid. Yes, lawannya bukan tim-tim yang kuat. Tapi sebelumnya, lawan tim-tim yang tidak kuat juga, Chelsea sering kemasukan gol. Jadi sesuai dengan penjelasan saya di konten sebelumnya tentang Tuchel, bahwa yang perlu ia fokuskan lebih awal nih di lini pertahanan. And 2 games in a row, Chelsea tidak kemasukan. Oke, first game mereka tidak bisa mencetak gol, tapi weakest point sudah dibenahi oleh Tuchel. Kita tunggu pertandingan selanjutnya dari Chelsea. Tapi saya kira dengan melihat penampilan Chelsea seperti lawan Burnley, ya mereka punya harapan lah sekarang untuk tembus ke top 4. Ayo Chelsea harus lebih bagus lagi di next games. Tidak jauh kok jaraknya dari Leicester. Ya, apalagi Tottenham Leicester sekarang tidak konsisten seperti sebelum-sebelumnya. Ya kan mereka juga baru saja kalah. Liverpool sudah mulai bangkit. So Chelsea harus bangkit. Arsenal sabar. Arsenal juga akan bangkit dan mengikuti
persaingan ya paling enggak mereka bisa finish di peringkat nomor 5. Main di Europa League juga tidak jelek ya, tidak buruk-buruk amat. So terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru hari ini. Saya usahakan nanti juga saya akan membuat konten kedua tentang Liverpool. Jika tidak, ya udah kita ketemu di konten selanjutnya besok. No hate, only football. Salam sepak bola.